Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan segala keberkahan bagi kita semua, bagi rakyat kita semua, bagi bangsa Indonesia. Yang hari ini kita semua diliputi kesedihan yang sangat mendalam atas pemberitaan peristiwa meninggalnya salah satu yang dalam tanda kutip peserta aksi tanggal 28 Agustus 2025 kemarin, yang diinformasikan sebagai pengemudi atau driver ojol yang meninggal dunia karena ada tragedi dalam aksi yang kemarin. Meninggalnya peserta aksi seperti ini tentu meninggalkan rasa kesedihan yang begitu mendalam. Bagi saya secara pribadi sebagai bagian dari bangsa, menyaksikan situasi ini. Tetapi hendaknya marilah peristiwa seperti ini menjadikan evaluasi bersama bagi kita, bahwa aksi demonstrasi, penyampaian pendapat di depan umum, penyampaian aspirasi rakyat, masyarakat kepada penyelenggara negara memang sebagai sesuatu yang semestinya bisa berjalan dengan baik di dalam alam demokrasi. Penyelenggara negara memang perlu mendengarkan aspirasi masyarakat yang kadangkala atas keterbatasan tertentu, aspirasi, kepentingan, suara masyarakat di bawah, suara rakyat di bawah itu tidak sampai kepada penyelenggara negara di dalam melakukan tata kelola negara. Oleh karena itu demokrasi memang memberikan ruang sebagai hak untuk menyampaikan aspirasinya itu. Tetapi penyampaian aspirasi tentunya substansinya adalah kepentingan bersama itu sampai kepada pengelola negara, penyelenggara negara agar mampu melakukan evaluasi, perbaikan kebijakan. Tujuan utamanya adalah konsolidasi demokrasi. Terjadi penguatan konsolidasi itu mensyaratkan ada kepentingan yang bisa diterima oleh penyelenggara negara mampu melakukan evaluasi, mampu melakukan melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih aspiratif, yang lebih populis, dan hasil akhirnya adalah ada trust antara rakyat dan penyelenggara negara itu, dan itulah makna konsolidasi dalam demokrasi itu, agar pembangunan negara, pembangunan bangsa itu bisa berjalan dengan makin baik. Atas kejadian seperti ini, sekali lagi marilah kita semua mengevaluasi diri kepada aparat penegak hukum yang menjaga aksi-aksi itu. Marilah makin lebih berhati-hati, lebih mengedepankan humanisme, menjaga agar peserta aksi pun juga keselamatannya tidak terancam. Mempersiapkan standar operasional pengamanan dalam aksi menjadi sangat penting untuk dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga terhindarkan terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu. Tetapi memang kalau dari sisi manapun, dari sisi kelompok manapun, termasuk dari sisi aparat keamanan, tentu akan menjelaskan bahwa kejadian-kejadian seperti ini adalah hal yang tentu tidak diinginkan bersama. Tetapi hendaknya kepada teman-teman masyarakat yang melakukan aksi juga menjadi pembelajaran bahwa aksi itu disampaikan secara substansi, kepentingan kita sampai, kepentingan kita bisa ditangkap, kepentingan kita bisa diterima.
agar itu bisa sampai bisa diterima, maka hendaknya aksi-aksi itu bisa kita rancang dengan sebaik-baiknya, bisa menghindarkan diri dari kemungkinan terjadinya chaos yang tidak terkendali, menghindarkan diri dari tindakan-tindakan pengerusakan fasilitas-fasilitas umum, atau juga aksi-aksi anarkis dengan berbagai cara yang tentu itu membahayakan sendiri bagi peserta aksi itu sendiri. Maka setiap peserta aksi memang harus mempersiapkan diri, masing-masing menjaga diri pada keselamatannya, pada keselamatan teman sekelilingnya, keselamatan orang lain, agar aksi itu, kepentingan penyampaian aspirasi kita sampai kepada tujuan utamanya, yaitu kepentingan kita bisa ditangkap oleh penyelenggara negara, apa yang seperti yang menjadi tujuan atau tuntutan aksi itu. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya Muhammad Hitam Kolik, atas nama Forum Kerukunan Umat Beragama Sidoarjo, turut prihatin sedalam-dalamnya. Mari kita tetap menjaga konsolidasi demokrasi dengan sebaik-baiknya bagi kemajuan bangsa. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua.